Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam dekade ini banyak orang-orang Kristen yang penuh dengan tanggung jawab menerima semua konsekuensi terhadap apa yang mereka imani, terhadap ajaran dan pengakuan iman kepada Tuhan, di mana mereka mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena pengalaman iman yang telah mereka alami dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau menceritakan itu kepada orang-orang yang lain, supaya orang-orang yang lain bisa mendapatkan pengalaman iman seperti yang telah mereka alami. Tetapi konsekuensinya mereka mengalami penderitaan, mengalami penolakan. Bahkan ada beberapa yang tetap setia sampai kepada penghukuman mereka di penjara. Ada banyak orang yang menderita sebagai orang Kristen karena kesetiaannya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan kesetiaannya di dalam mereka menyampaikan, mengabarkan tentang pengalaman-pengalaman iman yang telah mereka alami sepanjang hidup mereka. Karena itu saudara-saudaraku, dalam kesempatan ini kita patut merenungkan, apakah orang Kristen harus menderita? Ataukah orang Kristen harus menolak penderitaan? Kita akan pelajari topik yang menarik ini, saudara-saudaraku. Dan saya berharap saudara-saudaraku memahami penderitaan Kristen secara baik dan benar, sehingga pada waktu ada kesempatan-kesempatan tertentu, giliran saudara mengalami penderitaan oleh karena komitmen, keyakinan, kredo saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu mendapatkan tantangan, mendapatkan aniaya, bahkan mungkin saudara akan digiring di dalam penjara. Apakah saudara mau menolak Tuhan dan meninggalkan iman saudara? Ataukah saudara tetap merasakan bahwa inilah panggilan saudara untuk menderita di dalam komitmen, pengakuan, dan kredo saudara bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara-saudaraku, kita pelajari daripada Alkitab. Alkitab mengajarkan kepada kita dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Mengapa orang Kristen harus menderita dan tidak menolak kalau penderitaan itu datang kepada perjalanan hidup kekristenan dia? Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita imani pun harus menanggung berbagai macam penderitaan dan berbagai macam kesukaran, bahkan sampai pada titik di mana Tuhan kita itu dibunuh. Saudara-saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak bisa keluar daripada penderitaan? Dengan kemahakuasaannya, Yesus Kristus bisa keluar daripada penderitaannya. Tetapi dia menerima penderitaan itu dan menikmati penderitaan itu, baik diolok-olok, diejek, bahkan berbagai macam penghinaan. Ia menelannya, ia menerimanya. Karena di balik penderitaan itu ada satu misi yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu karya penebusan dosa manusia. Oleh karena misi tersebut itulah Tuhan Yesus menerima semua konsekuensi termasuk penderitaan, supaya dia bisa mewujudkan misi penyelamatan umat manusia melalui penebusan dosa manusia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Sepatutnya kita meneladani dari apa yang telah diteladani dalam kehidupan dan karya daripada Yesus Kristus.
Kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita sebagai murid-murid Tuhan yang sejati, maka kita juga akan mengikuti dengan kesetiaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun konsekuensinya di dalam pengabdian dan pengakuan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus siap menerima konsekuensi apapun. Dalam suka, dalam duka, kita tetap menerima konsekuensi itu. Karena itu saya mengajak saudara untuk belajar daripada salah satu murid daripada Tuhan Yesus, yaitu Rasul Paulus. Mari saudaraku, kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai pada ayat yang ke-16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Saudara-saudara, ini konfirmasi daripada firman Tuhan kepada Ananias untuk pergi menjumpai Paulus, di mana Paulus telah dipilih oleh Allah. Paulus telah diubah oleh Allah, dan Allah memanggilnya untuk satu tujuan khusus, untuk menjadikan Paulus menjadi seorang pemberita-pemberita yang menyampaikan berita kesukaan untuk memasukkan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menarik bagi saya, saudara-saudaraku, di dalam firman ini, firman Tuhan kepada Ananias, firman Tuhan kepada Ananias mengkonfirmasikan bahwa seorang pilihan Allah, yaitu Paulus, yang akan dia jumpai itu, yang dulunya adalah pembenci anak-anak Tuhan, bahkan pergi untuk membunuh anak-anak pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ananias bahwa orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta kepada raja-raja dan kepada orang Israel. Dan ada konsekuensi pada waktu dia memberitakan akan memasukkan nama Tuhan. Konsekuensinya bahwa Tuhan akan menunjukkan kepada Paulus bahwa Paulus akan mengalami banyak penderitaan, dan dia akan menanggung penderitaan itu demi nama Tuhan. Paulus akan mendapatkan penderitaan bukan karena kesalahan daripada Paulus, tetapi Paulus akan menghadapi banyak tantangan, banyak penderitaan oleh karena nama Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, pada waktu saudara menderita oleh karena engkau memasukkan nama Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, itu adalah konsekuensi yang wajar. Kita harus melakukan apa saja dengan menerima segala konsekuensi untuk memasukkan nama Tuhan. Paulus nantinya akan melakukan kegiatan-kegiatan dengan penuh kasih karena telah diubah oleh Tuhan. Dan dia menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dan menempatkan diri sebagai seorang hamba daripada Yesus Kristus dengan satu tujuan, melaksanakan apa yang telah difirmankan oleh Tuhan untuk pergi ke segala bangsa untuk menyampaikan kabar baik, untuk memasukkan akan nama Tuhan. Karena itu Paulus, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul, dia mengalami berbagai macam penderitaan, baik air mata maupun juga penderitaan-penderitaan yang menyertai dia. Dihina, diolok, dikejar, bahkan mungkin dibunuh, bahkan dipenjara, dan mengalami kesengsaraan juga di dalam penjara di bawah tanah. Paulus menerima itu semua penderitaan karena konsekuensinya sebagai seorang murid yang harus setia kepada Kristus yang telah menderita. Walaupun Paulus menyadari bahwa Tuhan bisa mengangkat dia daripada segala penderitaan itu, tetapi oleh karena konsekuensinya, pengabdiannya, ketaatannya, kesetiaannya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan kesetiaan kepada ajaran yang telah ia imani, dan konsekuensi apapun
ia rela untuk menerima kenyataan seperti itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Paulus berkata demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah salah satu dorongan daripada Paulus. Dia rela untuk menerima penderitaan apapun, penderitaan yang besar atau kecil, dia rela menerima. Dan dia melihat itu sebagai penderitaan yang kecil dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada Paulus. Bagi orang yang setia sampai kepada menerima semua konsekuensi yang pahit apapun, setia sampai pada akhir, Paulus akan menghadapi satu kenyataan kelak, menerima satu kemuliaan yang tidak terhingga, karena telah melihat kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan yang sedang ia alami. Karena itu saudara-saudaraku, sebagai pengikut-pengikut Kristus, apapun penderitaan yang sedang saudara alami, mungkin saudara sedang melayani Tuhan dan tidak memiliki makan yang cukup, atau tidak memiliki uang yang cukup. Kalau itu adalah merupakan konsekuensi daripada pengabdian saudara untuk memenuhi panggilan saudara sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan yang sejati, terimalah, telanlah semua penderitaan-penderitaan itu. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk menerima kenyataan penderitaan itu, dan engkau bisa mendapatkan kekuatan untuk menanggung semua penderitaan-penderitaan sebagai konsekuensi di dalam saudara mengikut Tuhan Yesus Kristus. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara. Karena pada waktu saudara dicobai, Allah itu setia dan Dia akan memberikan kepada kita satu jalan keluar. Saudara-saudaraku, Paulus menanggung semua penderitaan itu dengan penuh kesabaran untuk memikul semua penderitaan sebagai konsekuensi bertanggung jawab melakukan tugas dan panggilannya sebagai murid-murid Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih Tuhan, Yesus Kristus menderita, harus menderita, menanggung semua penderitaan di dalam realisasi misi penebusan dosa manusia. Paulus pun juga menderita, menanggung semua penderitaan dan rela memikul semua penderitaan itu di dalam rangka mewujudkan anugerah Allah yang telah dia dapati di dalam keselamatan kekal, di mana Yesus Kristus menyelamatkan Paulus daripada hidup yang berdosa. Dia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab untuk memberitakan kabar kesukaan ini. Apapun risiko, termasuk penderitaan pun, Paulus siap menerima semua kenyataan-kenyataan pahit itu. Bagaimana dengan jemaat Tuhan? Apakah jemaat Tuhan juga harus menderita dalam pengabdian, dalam komitmen, kredo bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan memberitakan Injil Juru Selamat? Apakah jemaat tidak harus menderita? Saudara-saudaraku, kita mendapatkan pelajaran di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2, di mana jemaat Makedonia pun mengalami penderitaan sebagai konsekuensi di dalam mempertahankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudaraku jemaat di Makedonia, mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan yang mereka alami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Mereka tetap setia mengikut Tuhan, walaupun banyak penderitaan yang mereka alami. Tetapi penderitaan itu melahirkan sukacita yang meluap-luap di dalam kehidupan jemaat di Makedonia. Ini satu hal yang sangat luar biasa.
Saya tidak tahu apa yang menyebabkan jemaat ini bersukaria yang meluap-luap. Saya tidak tahu karena saya tidak ada pada waktu jemaat ini mengekspresikan sukacita yang meluap-luap. Tetapi lewat firman Tuhan saya tahu bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada jemaat di Makedonia, sehingga komitmen mereka untuk mengikut Tuhan adalah komitmen dalam roh mereka untuk mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Penderitaan pun yang menggerogoti akan iman percaya kepada mereka, mereka tetap hadapi. Mereka tetap yakin, teguh kepada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka tidak akan goyah imannya. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun penderitaan itu datang kepada mereka, tapi mereka tetap ada sukacita yang meluap-luap. Mengapa saudara-saudara sukacita yang meluap-luap? Karena mereka telah ambil bagian dalam penderitaan bersama dengan Kristus, bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Inilah bagian hidup daripada kita, saudaraku, pada zaman ini. Kalau saudara sedikit menderita karena Injil, kalau saudara menderita karena saudara pergi ke gereja, saudara menderita karena saudara memberitakan Injil, jauh sebelum saudara menderita seperti itu, Yesus Kristus pun telah menanggung penderitaan itu. Murid-murid pun sudah telah menanggung penderitaan yang berat. Dan mereka punya pengharapan bahwa mahkota kemuliaan telah disiapkan oleh Tuhan. Karena itu saya mengajak saudara-saudaraku dikasih Tuhan untuk kita menerima nasihat daripada Rasul Yakobus di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-10. Yakobus pasal ke-5 ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran daripada para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Dan pada akhirnya dengan ketekunan, mereka tetap tekun dalam penderitaan. Dan telah tersedia sesuatu yang sangat indah, yang berharga dari Tuhan, di mana Tuhan telah menyiapkan sesuatu baginya, mahkota kemuliaan, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara-saudaraku, penderitaan itu seperti sebutir telur. Telur itu lunak dan dimasukkan ke air yang mendidih. Dan pada waktu dikeluarkan dari air mendidih, telur itu menjadi keras. Air mendidih akan menghasilkan kematangan daripada telur. Jadilah seperti telur, saudara-saudaraku. Saudara yang lemah, yang tidak kuat, di dalam areal air mendidih penderitaan, saudara akan keluar menjadi lebih kuat lagi. Penderitaan seperti digambarkan oleh seorang teolog. Penderitaan adalah suara pengeras daripada Tuhan untuk menyadarkan, untuk membuka telinga yang tuli daripada kita. Dan penderitaan itulah membuka mata kita, membuka telinga kita untuk mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dalam penderitaan yang saudara alami, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, tapi lihat bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita dalam situasi itu. Karena kita buta, kita tidak mendengar suara dari Tuhan, walaupun Tuhan sudah menggunakan pengeras suara. Saudara-saudaraku, ada saudara melihat kentang. Kentang itu keras dan kemudian dimasukkan ke air mendidih. Kentang itu menjadi lunak. Saudara-saudara, analogi ini menggambarkan kepada kita, kadang-kala kita menjadi kuat hari ini. Kita yakin bahwa kita akan menghadapi berbagai macam tantangan apapun. Tetapi pada waktu dalam penderitaan, kita tidak kuat. Kita tidak bisa keluar sebagai pemenang. Sama seperti kentang yang keras itu, pada waktu berada di air mendidih, dia menjadi lunak. Karena itu saya mengajak saudara-saudaraku, mari kita meneladani Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita yang rela menerima penderitaan. Saya mengajak saudara
untuk belajar daripada keteladanan Rasul Paulus yang rela menderita. Saya mengajak saudara untuk belajar daripada keteladanan daripada jemaat Makedonia, rela menderita. Jadi samalah seperti telur yang lembab, yang lunak, tapi melalui proses air mendidih, dia menjadi telur yang matang dan yang keras. Hadapilah penderitaan saudara bersama dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus apapun penderitaan yang saudara alami. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Salam.